مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه. Wa an ya'lama af'alal imam, dan bahwasanya makmum itu mengetahui af'alal imami, perbuatan-perbuatan imam. Di antara syarat sahnya sholat berjamaah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, bahwasanya si makmum mengetahui af'alal imami, perbuatan-perbuatan imam. Imam turun rukuk, naik i'tidal, itu si makmum mengetahui. Ya kalau nggak tahu bagaimana dia mau ikut imamnya kalau nggak tahu gerakannya. Ya, dia mengetahui dengan cara melihat langsung si imam, atau dia melihat sebagian shaf. Kalau dia di belakang, dia nggak lihat imam tapi lihat sebagian shafnya. Atau dia dengar suara imam. Ya. Apabila seseorang itu tidak bisa melihat imam karena buta, melihat sebagian shaf juga nggak bisa karena kebutaannya, juga tidak mendengar suara imam karena dia tuli, maka orang yang budak dan buta tidak boleh menjadi makmum, tidak sah menjadi makmum. Alasannya karena tidak adanya pengetahuan dia tentang gerak-gerik imam. Imam sudah turun sujud, dia masih diri kan? Karena dia nggak tahu. Imam sudah turun, dia nggak lihat. Imam turun dengan aba-aba suara, dia nggak dengar. Maka orang yang buta dan budak tidak sah untuk menjadi makmum. Gitu ya. Adapun menjadi imam, maka sah. Imamnya ini buta, imam budak, sah menjadi imam. Alasannya karena gerakan imam itu mustaqil, merdeka, bebas, tidak tergantung dengan gerakan yang lain. Maka imam yang buta atau imam budak sah menjadi imam. Gitu ya. Adapun menjadi makmum tidak sah, karena gerakan makmum itu tidak bebas, tidak mustaqil. Makmum itu gerakannya bergantung dengan gerakan orang yang di depan. Jadi kalau ada imam buta sah ya, imam budak sah juga. Imamnya lebih muda sah, gak apa-apa. Yang penting bacaannya bagus, bacaan Fatihahnya bagus. Gak mesti yang tua, yang muda kalau bacaannya bagus apa-apa. Tapi lebih bagus lagi tua gitu ya. Imam itu mesti yang bacaan Fatihahnya bagus, karena si imam itu bakal menanggung bacaan Fatihah daripada makmum yang masbuk. Makmum yang datang yang ketinggalan, dia datang dapati berjamaah sudah berlangsung, lalu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca bismillah, imam rukuk, maka dia rukuk. Fatihah pun kalau ditinggal, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah ini imam mesti bacanya bagus, sebab dia bakal menanggung Fatihah di masuk.
In kana ahlan ditahamuli, jika imam itu layak untuk menanggung, artinya bacaannya ini bagus, menanggung dirinya kuat, menanggung orang lain pun kuat. Tetapi bila bacaannya rusak, maka jangankan menanggung bacaan orang lain, menanggung bacaan diri sendiri saja tidak mampu menanggung, bacaannya rusak. Oleh karena itu saudara, wajib belajar Al-Quran, wajib belajar Fatihah, karena Fatihah itu rukun sholat, wajib. Jangankan dia jadi imam, sholat sendirinya pun masih diragukan. Dia sholat sendiri, bacaan Fatihahnya rusak, itu masih diragukan sahkah sholatnya dia, sebab Fatihahnya rusak. Lah Fatihah itu rukun, kalau rukunnya rusak bagaimana sholatnya? Maka Fatihah dia kudu belajar, ya, harus belajar Quran. Wa an la yataqaddama alaihi bihi, dan bahwa janganlah makmum itu mendahului imamnya dalam posisi tempatnya. Makmum jangan lebih depan, ya, makmum itu jangan lebih depan. Pahamnya makmum harus di belakang minimal sama, jangan di depan. Kalau lebih depan daripada imam maka tidak sah berjamaah. Adapun bila sama masih sah. Sama sah. Yang bagus makmum lebih belakang, seperti sholat sekarang itu. Makmum lebih belakang hingga menjadi nyata mana rutbatul imam wa rutbatul makmum, antara martabat imam dan kedudukan makmum menjadi jelas saja. Oh, yang depan imam, yang belakang makmum. Sama sah, imam berdiri sejajar dengan makmum, karena posisi musola yang kecil, umpamanya di stasiun orang banyak, di mall, kalau mesti lebih belakang banyak yang gak muat, maka sejajarkan antara imam dan makmum, sejajar, persis sejajar. Ukurannya tumitnya bukan gerigi kaki, tumitnya sejajar, sah berjamaahnya, ya, sah berjamaahnya. Ukurannya tumitnya sama. Diriginya lebih depan karena si makmum kakinya lebih panjang, ukuran sepatu 46, imam ukuran sepatu 36. Tumitnya yang penting, tumitnya. Bila tumit makmum lebih depan, maka si makmum tidak sah berjamaah lebih depan. Kalau sama masih sah. Cuma mufawwidatun bi fadilatil jamaati, meluputkan fadilah nilai 2 derajat. Kalau sama luput tanpa udzur. Adapun ada udzur, ada alasan, karena sempitnya ruangan, sempitnya tempat, maka boleh sejajar. Kalau sekarang di sini nggak boleh sejajar, ya, luput. Sah-sah berjamaah cuma luput. Yang tidak boleh bila makmum lebih depan. Adapun sama sah, cuma meluputkan nilai 27. Yang afdal makmum di belakang, hingga menjadi nyata antara rutbatul imam wa rutbatul makmum. Wa an la yataqaddam alaihi fil af'ali taqadduman fahisha. Syarat berikutnya bahwa janganlah makmum itu mendahului imamnya fil af'ali dalam perbuatan-perbuatan. Taqadduman fahisha, mendahului yang sifatnya keji, mendahulunya sifatnya banyak. Mendahului gerakan imam. Imam masih baca Fatihah, si makmum sudah rukuk, bahkan sudah i'tidal. Imam masih berdiri, ya, berdiri, belum lagi rukuk. Si makmum sudah i'tidal, bahkan turun sujud. Mendahului imamnya 2 rukuk, yaitu i'tidal dan yaitu rukuk dan i'tidal. Padahal imam masih di atas. Imam ngeduluin imamnya 2 rukun, yakni rukuk dan i'tidal. Semata-mata si imam turun sujud, maka batal berjamaah.
Sholat berjamaah yang batal sendiri pun tidak sah, karena dia tidak niat sholat sendiri. Ini saudara yang dikatakan di fikih taqadduman fahishan, mendahulunya keji buruk. Katanya makmum itu mesti ngikutin imam, tapi nyata nampak itu terjadi perbedaan yang luar biasa. Kita lihat yang depan itu imam, di belakang makmum, tapi yang belakang kok lebih dulu. Bahkan walaupun nggak enak dilihatnya, menyakitkan mata. Si imam sendiri dia sudah turun sujud. Ini orang sembahyang sendiri apa menjadi makmum? Jadi makmum kok begini kelakuannya? Maka batal sholatuhu, batal sholatnya. Terjadi taqadduman fahishan. Ya, mendahulunya sifatnya. Bila mendahului hanya satu rukun dan dua, bila dua rukun batal sholat. Sebab terjadi taqadduman fahish. Mendahulunya sifatnya keji, buruk dilihat oleh mata kepala. Adapun bila si makmum mendahului imamnya hanya satu rukun, imam masih berdiri, dia sudah terrukuk, lalu bangun i'tidal. Nyata satu rukun, yaitu rukuk saja. Rukuk didahului satu rukun. Tidak batal berjamaahnya. Masih nampak mengikut, masih nampak, tidak mencolok mata. Tetapi ini pun meluputkan fadilah berjamaah. Dua juga bahkan haram, dosa semua. Ya, haram mendahului. Dua rukun batal, satu rukun haram tapi tidak batal. Membarengi imam, bareng imam turun, imam diri, bareng sepersis bareng. Itu pun mufawwidatun li fadilatil jamaati, meluputkan nilai 27. Ada 27. Ya, nilainya kurang. Yang ideal itu makmum itu mengikuti imam. Imam turun, baru dia turun. Imam bangun, baru dia bangun. Dengarkan apa imam. Imam apa-apanya Allahu Akbar, imam turun baru dia turun. Ya Allah liman hamidah, baru dia turun. Allahu Akbar, baru dia turun. Yang imam Allah dia langsung nyungsep. Ikutin apa imam. Sehingga makmum itu betul-betul mutaba'atul imami, ikuti imam. Nilai 27-nya dia dapat. Kebanyakan yang terjadi makmum ngebarengin imam. Kebanyakan udah nggak sabaran, imam belum turun dia udah turun. Kadang bareng gitu. Imam bangun rakaat kedua, imamnya lambat bangunnya, dia udah turun. Santai, jangan dibiasakan, harus pelan-pelan. Imam turun sujud, kita liatin aja, baru kita turun. Apalagi persis di belakang. Jangan dibiasakan sholat itu selalu ngebarengin imam. Sebab kata Nabi, ju'ilal imamu liyuqtada bih, dijadikan imam itu liyuqtada, untuk diikuti, bukan dibarengin, apalagi dulu. Liyuqtada bih, untuk diikuti. Imam turun, imam bangun, itu dulu. Salam, imam salam kedua, baru si makmum memberi salam. Imam salam kedua, baru makmum memberi salam. Imam baru salam pertama, baru salam juga kan. Nilai 27-nya kurang. Ya. Jadi imam selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah makmum memberi salam. Imam salam pertama udah salam juga. Imam belum salam kedua dia udah begini. Apa nilai 27? Enggak ada. Lalu wala yata'akhkharu anhu fiha, dan jangan belakangan. Janganlah si makmum itu terbelakang, terlambat daripada imamnya
dalam perbuatan rukun fi'li. Jangan ketinggalan 2 rukun. Tadi saudara mendahului 2 rukun itu batal karena alasannya terjadi perbedaan yang sangat mencolok mata. Taqadduman fahisyah yang tinggi. Begitu pula bila ketinggalan 2 rukun maka batal juga sholat berjamaah. Imam sudah turun sujud rukuk, dia masih sibuk di atas. Imam i'tidal masih. Imam turun sujud, ketinggalan 2 rukun, rukun rukuk dan i'tidal, maka batal sholat. Batal sebab terjadi perbedaan ini. Mau ikut apa enggak? Kalau mau ikut yang benar. Jangan ikut begini, merusak runtunan. Sholat, runtunan sholat seakan-akan rusak. Saudara, bila tentara komandannya sudah beri aba-aba, ini ketinggalan, gak beres, gak enak dilihat mata. Ya, yogianya harus diatur sholat. Jangan biarkan diri kita ketinggalan imam, biarin nanti ada susul, gak bisa gitu. Ada aturan semuanya diatur biar rapi. Jangan mengatur sendiri, jangan. Semua ada aturan. Ya, kalau sudah ada aturannya, ikuti aturan-aturan fiqih yang dibuat oleh ulama berdasarkan hadis tadi. Jangan mau bikin aturan-aturan lagi ya. Kalau mengatur, aturlah dirimu untuk tidak ngatur-ngatur. Ya udah bikinin ulama sok ngatur, kadang-kadang ada yang begitu. Ya tabdiru alla tudabbiru, atur dirimu untuk tidak mengatur-atur. Fikih katanya kalau saya baca fikih itu kitab karangan ulama, langsung baca Quran hadis. Ini juga dari hadis, dari Quran juga. Cuma tidak tuliskan ayat dan dalil. Di kitab yang lebih maksud dari luas ada dari luhur, ada dalil. Dan masuk akal. Masa terjadi perbedaan yang mencolok keji apa ini enggak berjamaah ini enggak mengikut namanya ini, maka batal. Jadi seyogianya sholat kita pelihara biar kita ikuti itu hasil, yaitu ikuti imam. Imam turun baru turun, imam naik baru naik. Dengarkan apa ini. Jangan dibarengin, beri salam hendaknya bila imam selesai salam kedua barulah si makmum beri salam. Wala tasihu imamatul unta illa lin nisa'i, dan tidak sah imam perempuan illa lin nisa'i kecuali untuk perempuan. Ya, imam perempuan sah hanya untuk makmum yang perempuan, makmum laki-laki. Jangan sekali-kali istri kita yang suruh jadi imam, kita makmum gak sah. Ya, orang-orang sekarang kadang-kadang emansipasi, coba kasih pembaharuan perempuan jadi imam. Kita ikutin aturan ulama. Mau bikin aturan lagi, atur dirimu untuk tidak ngatur-ngatur. Ya, kita kerja di sebuah perusahaan beraturannya, ikutin aturan perusahaan. Mau bikin aturan sendiri, atur dirimu untuk tidak ngatur-ngatur. Wala imamatul kafiri, dan tidak sah imam kafir. Imam kita kafir, pakai gamis, udang-udang, cuma bahasa Arabnya pintar bagus. Ternyata wabana kafir, ternyata dia orang kafir, tidak sah sholat. Walaupun sudah selesai rampung, sholat yang tadi tidak sah karena imam kita orang kafir, maka wajib diulang. Sholatnya wajib diulang. Kok diulang Ustaz? Ternyata tidak sah sholat. Sholat yang tidak sah maka wajib.
bisa imam seorang yang belum tamyiz. Anak-anak jangan balik, tamyiz saja belum ya. Tamyiz itu bisa bedakan kanan kiri, makan minum sendiri. Ini anak belum bisa bedakan kanan kiri, minum makan sendiri juga belum bisa. Jadi imam nggak sah. Kenapa? Belum mau langsung sujud dia. Dia nggak ngerti, nggak sah. Adapun anak-anak yang sudah tamyiz, tahu kanan kiri, bisa makan minum sendiri, maka dia tahu rukuk, i'tidal, ya. Dia jadi imam sah. Bacaan Fatihahnya bagus gitu. Padahal dia belum balik, belum mimpi, usia 7 tahun, 8 tahun, tapi sudah tamyiz, dia jadi imam sah. Ya, sudah tamyiz. Anak kita di rumah sudah tamyiz, tapi belum balik, bacaan Fatihah bagus, jadi imam sah. Ya, anak sudah tamyiz bawa ke masjid silakan. Kalau sudah tamyiz, tahu kanan kiri, dia bisa ikut aturan. Orang rukuk dia ikut rukuk, i'tidal, sujud. Kalau belum tamyiz, masih bocah, dibawa ke masjid, buat belajar sembahyang, Ustaz, belajar ke masjid dari kecil. Bapaknya sholat dia lari-larian kabur. Belum tamyiz, belum paham, belum bisa bedakan kanan kiri, mana panas mana dingin dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau orang ini sholat lari aja. Boleh yang sudah tamyiz. Wala man yubaddilu harfan minal Fatihati, dan tidak sah imam man yubaddilu harfan, orang yang menukar satu huruf minal Fatihati, daripada Fatihah, biharfin akhar, dengan huruf yang lain. Sin dibaca sad, ya. Zal dibaca dal. Alladzi siratal ladzi ladina. Ini yang Fatihahnya kurang bagus, tidak sah menjadi imam. Yang Fatihah kurang bagus, bukan suara bagus, bukan. Yang mesti suara bagus, yang penting makhraj hurufnya betul. Jadi syaratnya imam itu yang Fatihahnya bagus. Tadi itu karena imam itu bakal menanggung bacaan Fatihah daripada makmum masbuk. Tahu makmum berdua ya? Pertama makmum muwafiq, kedua makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang dia dapati waktu muat untuk Fatihah, datang dari awal lah untuk muwafiq namanya. Adapun masbuk, dia dapati waktu tidak muat untuk Fatihah, itulah masbuk. Datang berjamaah sudah berlangsung, dia lihat Allahu Akbar. Jangan sibukkan diri dengan sunnah. Jangan kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jangan kata malaikat datang telat lalu berlaguan. Langsung yang wajib. Aku tuh nggak usah juga, karena datang udah telat kayak aku tuh. Langsung Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk. Ya, itu namanya masbuk, didapati waktu tidak muat untuk Fatihah. Jangan sibukkan diri dengan sunnah. Langsung yang wajib. Namanya tahu diri. Fatihahnya ditanggung oleh imam dengan catatan imkana ahlan tahammuli, kalau imam itu layak untuk menanggung. Artinya bacaannya bagus, dia menanggung diri kuat dan menanggung orang lain pun dia mampu. Adapun bila si imam bacaannya rusak, bagaimana dia menanggung bacaan orang lain sementara dirinya saja rusak? Jadi harus belajar tuh Al-Quran ya. Yang belum mampu baca Fatihah hanya sekedar hafal lah, kayak lagu-lagu barat, dia nggak bisa bahasa Inggris karena hafalnya sering. Maka wajib belajar Al-Quran ya, minimal Fatihahnya, karena itu jadi arkan sholat. Harus namanya di sholat sebagus sholatnya sudah bagus, tetapi ada yang kurang, yakni Fatihah. Wajib dia belajar. Cari kawan, cari guru yang mampu, minta ajarin untuk keabsahan sholat dia pribadi.
Kalau Fatihahnya rusak, jangankan jadi imam, dia sholat sendiri pun masih dipertanyakan oleh hukum fikih. Sahkah sholatnya dia? Dia teruntunan, oh Fatihahnya rusak. Bisa, untuk sendiri aja masih diragukan. Yang pula bila dream. Belajar Quran, belajar, jaga baik belajar. Minggu 3 kali cari waktunya, ibadah asar 1 jam cukup, ibadah subuh. Tapi banyak kawan-kawan, jangan orang muslim gak bisa baca Quran, rugi. Ya, baca Quran terus, baca Quran. Hingga Quran tidak asing di kuping kita. Ada kawan kita melapaskan ayat Quran, kita tidak tahu. Ada khatib penceramah baca ayat Quran, kita tahu dah ujungnya. Dia salah satu huruf pun kita tahu, karena sering tahu. Sering dengar, sering melapas, walaupun kita tak hafal. Bagaikan jalanan, jalan raya Bogor sering kita lewat tiap hari, kita tahu sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada pom bensin. Kita tahu ada apa. Tiap hari kita lewat, ya, lampu merah sebelah mana kita hafal. Begitulah Al-Quran. Tapi kalau enggak pernah baca Quran, asing, nyandung terus nyandung. Baca Al-Quran. Satu tahun umur kita tebus dengan 1 kali hatam. Kalau usia kita saat ini 20 tahun, 20 kali hatam. Kalau saat ini 30 tahun, maka 30 kali hatam. Gak ada dalilnya, pakai aja. Ya, baca Al-Quran. Yang bisa subuh, baca subuh. Yang bisa baca Allah. Bisa baca maghrib, baca maghrib. Dawamkan, kata Nabi, khairul umur adwamuha, sebaik-baik kerjaan yang adwamuha, yang mudawamah, continue, terus baca istiqomah. Wa in qalla, sekalipun sedikit, sekalipun bacanya cuma 2 lembar, enggak 1 juz, 2 lembar tapi istiqomah. Amalan yang istiqomah itu bersih dari unsur riya. Oh, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, enggak ada. Yang biasa baca, mau ada orang, enggak ada orang, dibaca. Ya, bersih dari unsur riya. Kalau yang istiqomah, kalau yang angin-anginan nih, istiqomah ada unsur riyanya, ada unsur sum'ah, pengen didengar orang. Baca, ada orang baca, ada orang enggak baca. Angin-anginan. Yang mudawamah 2 lembar, 2 lembar aja. Enggak ada orang yang 2 lembar, ada orang banyak 2 lembar. Kalau enggak mudawamah, bacanya seenaknya begitu. Baca, udah cukup. Ada orang datang nambah. Baca begitu. Rusak, hatinya rusak. Makin banyak orang, makin ditambah bacaan. Baca, enggak ada orang, tutup. Nah, beda yang istiqomah, yang mudawamah. Baca orang yang mudawamah. Baca, tandain, bacain, tandain terus, hatam balik lagi gitu. Jangan baca Yasin lagi, malam Jumat Yasin, malam Minggu Yasin lagi, subuh Yasin lagi, Yasin terus. Emang Quran Yasin doang? Baca Quran banyak muslim. Nanti ada asarnya, ada dampak pengaruh buat rumah tangga, buat diri pribadi. Al-Quran mukjizatnya ijaz. Al-Quran itu mengandung ijaz, mukjizat. Kata Allah di Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh kulit Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Imam Ghazali ini pernah saya sampai di sini, saya ulang. Imam Ghazali di Ihya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh kulit Quran kecuali kamu wudu. Kulit Quran yang cuma kardus dipelihara oleh Allah Taala, jangan disentuh dengan kulitmu kecuali kulitmu harus suci. Itu yang tersurat,
yang bentuk, yang tersurat. Adapun yang tersiratnya, hai hambaku, kalau kulitnya saja aku pelihara jangan bersentuh dan kulitmu kecuali yang suci, bagaimana pula huruf-huruf Quran yang itu kalamku. Huruf Qurannya, huruf Quran pun aku jaga, jangan sampai lewat lidah dan kerongkonganmu kecuali lidah dan kerongkonganmu harus suci. Bagaimana kulitnya, jangan bersentuh dengan kulitmu kecuali kulitmu harus suci. Maka huruf-huruf Quran di kalam saya mulia, jangan lewat lidah dan kerongkonganmu kecuali harus suci. Beruntung yang mulutnya, lidahnya sering baca Al-Quran, beruntung. Jaga pelihara kalimat terus baca. Lalu Allah juga tersirat juga di Imam Ghazali. Imam Ghazali luar biasa. Kita nggak bisa nyampe pemikiran ini. Kata Imam Ghazali, kalau hurufnya saja Allah jaga, maka kandungan daripada Al-Quran itu pun Allah jaga, karena begitu mulia dan suci. Tidak sampai ke dalam hatimu kecuali hatimu pun harus suci. Hati yang kotor nggak bisa memahami Al-Quran. Hati yang busuk rusak nggak bisa. Kandungan Quran masuk ke hati. Hurufnya aja nggak bisa lewat lidahnya dia, hurufnya. Kulitnya saja nggak bisa dipegang oleh dia kecuali kulitnya harus Al-Quran. Minimal baca ya, baca Quran setiap hari. Sudah dunia kita sibuk pagi, siang, malam Al-Quran. Bagi keselamatan ini. Wal afdalu an yakuna al-imamu faqihan, dan permula yang afdal bahwa adalah imam itu faqihan, alim, ahli fiqih. Faqihan ahli fiqih. Aliman dia alim di ahkam sholat, tentang hukum-hukum sholat berjamaah dan hukum berjamaah. Karena kaitan sholat itu dikaitannya dengan hukum-hukum sholat. Bila lupa tidak tahiyat awal, bila lupa kunut, bila lupa rakaatnya, itu harus paham. Imam harusnya pakai, jangan suara bagus tapi nggak ngerti ilmunya gimana? Terus ada dulu sholat tarawih, imam suara bagus, sudah rakaat kedua harus tahiyatnya, bangun ke rakaat ketiga. Bangun rakaat ketiga, makmum sebagian ada yang ikut, sebagian duduk mentambih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam bingung mentambih. Dia mau turun, takut salah. Dia terusin takut salah juga. Ngerti ilmu dia. Kalau dia ngerti, maka dengan keyakinannya, saya yakin di rakaat kedua terus dia berdiri dengan keyakinan dia. Kalau dia merasa salah, benar si makmum, turun ke bawah. Dia bingung-bingung di balik badan. Saudara, sampai mana kita yang tadi? Balik badan beneran. Maaf, saudara, sampai mana kita tadi ya? Ibu-ibu udah ketawa-tawa. Udah jangan ketawa, kita ulang. Nah, ulang. Saya di belakang, sopan belakang tarawih. Saya terus saya beri salam. Selesai. Malam itu saya sholat tarawih 2 rakaat. Imam gimana sampai pondok Gina. Harusnya si imam dia dengan keyakinannya, kalau dia merasa yakin di rakaat kedua, maka terus dengan keyakinan dia. Ibrohnya dengan pribadinya. Oh, ini rakaat kedua terus. Biarin makmum tampil. Yakin dia rakaat kedua. Sholat. Terus sholatnya selesai, sah sholatnya. 3 sholatnya biarin sah. Ya, dia tidak sengaja menambahkan rakaat. Apabila sengaja menambah rakaat, batal sholatnya. Tapi ini imam tidak sengaja menambahkan rakaat, bahkan keyakinan dia ini sholat rakaat yang kedua sah. Si makmum sah dengan keyakinan dia, karena makmum yakini itu rakaat kedua sah. Masing-masing sah. Yang gak sah yang ragu itu akhirnya imam beribadah karena ibu gak punya. Ya, kita kalau jadi imam begitu juga. Ditambih makmum, kalau keyakinan kita ini rakaat masih rakaat keempat, lanjutkan terus, biarkan. Abaikan itu tambih dari makmum, abaikan. Sesuai keyakinan kita. Kalau kita merasa oh ya salah, turun ikutin tambih makmum. Ya, harus yang alim biarkan sholat di jamaah.
saudara, jalan agama kemarin yang nomor 1 nih, jalan agama semua sudah jelas dan terang. Jalan menuju Allah terang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang nyampe. La yukhafu 'alaika, tidak ditakutkan buat kamu wahai saudaraku. Ayyalta bisa turku, bahwa jalanan itu sama. Remang-remang enggak, apalagi jalan gelap ada. Jalannya semua sudah terang, sudah jelas. Karena Allah menjelaskannya lewat Quran, Allah menjelaskannya lewat utusnya Rasul, jelas sudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan agama kalian. Terang jelas jalan menuju saya ke Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata petunjuk daripada kesalahannya, sudah jelas. Kalau kita ibadah ke masjid, sholat, itu sampai kepada Allah, jelas sudah terang. Caranya bahwa sholat yang kita lakukan semata-mata ini adalah anugerah dari Allah. Anugerah Allah nih, bukan usaha kita, bukan upaya kita. Ini semata-mata bantuan Allah. Itu menyampaikan. Itu sudah ditulis Al-Quran. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalian nyembahnya kepada aku, bukan kepada gunung, bukan kepada keris, tetapi juga kalian minta bantuan kepada aku. Minta bantuan Allah, minta bantu Allah, bantu saya untuk bangun tahajud, bantu saya untuk bergerak ke masjid, bantu saya Allah untuk kuat baca Al-Quran. Minta bantuan dari Tuhan. Sudah mampu tahajud, akhirnya Tuhan sudah jelaskan, ya Allah, alhamdulillah saya mampu tahajud karena Engkau yang bantu, bukan usaha saya, bukan upaya saya. Hingga tidak ujub hatinya, gak bangga, oh saya paling rajin. Hatinya gak ujub, hatinya gak usuk, dan tidak menyepelekan kawan-kawannya yang tidak mampu bergerak ke masjid. Ini ibadahnya nyampe ke Allah. Tetapi kalau dia ibadah rajin ke masjid, baca Al-Quran, tahajud ke masjid, ya, ujub di hatinya, saya dari dulu panas hujan, ya saya terus, ujub hatinya, gak nyampe. Ibadah dia tapi gak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajud dia tapi tahajud tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan terang, tapi karena unggulnya hawa nafsu, hawa nafsunya merasa dirinya, kekuatannya, usahanya, gak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahnya, salah. Apalagi jalannya yang terang. Seseorang yang maksiat, bikin dosa, dia gagal sholat, dia zina, judi, itu maksiat. Jalannya sudah terang, Allah jelaskan. Siapa orang bikin dosa, maka nyesel, istighfar, taubat. Dengan sebab nyesel, istighfar, taubat, nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya terang. Udah terang tuh, Allah sudah jelaskan, Nabi sudah jelaskan. Maksiatnya dia kalau nyesal, istighfar, taubat, nyampe ke Allah. Tapi lantaran unggulnya hawa nafsu, maksiatnya bukan dia taubat, terus saja enaknya maksiat, terus dia maksiat gak nyampe ke Tuhan karena hawa nafsu yang lebih dominan. Ya, banyak rezekinya luas, dikasih Allah rezeki terus rezeki. Ini rezeki pun sudah jelas, Allah jelaskan kalau dapat rezeki syukur, dapat rezeki bersyukur. Banyaknya bersyukur, sedikit pun bersyukur. Nabi pun sudah jelaskan. Rezeki yang luas, badan sehat, anak sehat, itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelaskan, tidak ada remang-remang, tidak ada gelap, jalannya sudah jelas. Tetapi unggulnya hawa nafsu. Hawa nafsunya unggul, dominan hawa nafsu. Hawa nafsunya berkata, kalau dapat rezeki ya segini, dapat 10 pengennya 15, dapat 20 pengennya 30, naik terus. Sehingga rezeki yang didapatkan tidak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya lebih unggul. Nah, sekarang kita berpikir tentang rezeki, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Jalan terang sampai kepada Allah. Sedikit pun alhamdulillah, nyampe ke Allah. Ru'yatul mun'im, dia yang beri nikmat. La ru'yatul ni'am, tidak melihat nikmat. Kita sudah banyak ini enggak ada syukur. Dapat rezeki nyampe ke Allah karena hawa nafsunya unggul. Masih kurang ya Tuhan. Apa ini? Sudah dikasih gak ada syukur, gak ada halal.
tergeser. Jika dapat bala musibah itu jalannya nyampe ke Tuhan, dan ujian nyampe ke Tuhan. Sudah Allah jelaskan di Quran, Nabi sudah jelaskan. Dapat ujian sabar, kalau sabar nyampe ke Tuhan. Tapi kalau kesah, dihina orang, caci maki, itu ada jalan itu. Jalan sampai ke Tuhan. Allah dijelasin kalau dihina sabar. Kenapa? Alhamdulillah semua pujian milik saya. Ente pantas dihina sebab ente manusia. Ya, kalau dipuji, ajar bangga dipuji, pujian milik saya. Gak ada pujian milik kalian. Alhamdulillah, gak ada pujian milik kalian. Jangan bangga kalau dipuji. Jangan nyari pujian, jangan berharap pujian. Nyampe kepada Tuhan. Tapi unggulnya hawa nafsunya dominan. Baca Quran pengen dipuji, tampil pengen dipuji, apa aja pengen dipuji. Kalau dihina marah, lu hina gue siapa pun dia, pendidikan gue tinggi, gak nyampe ke Tuhan. Sudah dihina gak nyampe ke Tuhan, karena hawa nafsu lebih dominan. Ya, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sampai kepada Allah. Hawa nafsunya dikalah ke Allah Subhanahu. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya ingin menanyakan untuk supaya keluarga mengerti memahami apa kandungan yang ada dalam kisah Al-Quran, contohnya surah Al-Baqarah tentang masalah apa yang dibahas. Ada juga Al-Quran yang ada yang artinya juga di situ ada mutiara ayat, asbabun nuzul, hadis yang berkaitan dengan ayat. Apakah diperbolehkan kami membacakan itu kepada keluarga untuknya mengerti kisah kandungan itu ataupun tanda boleh dari demikian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, proses yang pertama kata Nabi, pelajari cara bacanya. Cara bacanya Iqra. Baca Al-Quran, al-muta'abbad bijilawah. Kata Nabi, beribadah semata-mata membaca Al-Quran. Beda dengan yang lain. Kalau Al-Quran semata-mata baca jadi ibadah, sama seperti sholat, sedekah. Baca Al-Quran itu ibadah juga, semata-mata baca sekalipun tidak memahami. Ya, baca saja. Tetapi kadang-kadang ada keinginan untuk memahami kandungan. Silakan. Bacakan terjemahnya, silakan bacakan, tetapi jangan diambil pemahaman. Khawatir salah paham. Ya, harus serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli jika kamu memang tidak mengerti. Jangan sembarang-sembarang. Silakan baca terjemahnya, tapi harus kepada guru. Enggak kepada guru bisa menyimpang, melenceng, bahaya. Cukup buat sementara baca, tadabburkan bacanya. Apalah yang tadabburun Al-Quran, apa kalian tidak tadabburkan Quran? Tadabbur itu maksudnya baca, fokus hatinya. Jangan baca hati kemana-mana. Itu melangkah tadabbur. Tadabbur cukup baca, hati ikut baca itu. Tadabbur. Adapun makna kandungan harus datang kepada ahlinya. Kalau sembarang fikih aja ngaji fikih kalau nggak ada gurunya bahaya. Dia baca tasbih dalam rukuk 3. Oh 3. Kalau 3 aja boleh, bagaimana lagi 5? Ini baca 5, 7. Kalau sendiri silakan. Jadi imam nggak boleh lebih dari 3. Ya, nggak boleh. Sebab ada makmum yang banyak dosa. Harus pakai guru. Kalau pakai guru bahaya. Itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin.